Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya Ustadz minta maaf ya, kemarin Ustadz tidak sempat membuat video rekaman karena Ustadz lagi sibuk. Maaf ya, harap maklum ya anak-anakku. Baik, sebelum kita belajar, Ustadz mau tanya dulu, ini udah pada mandi apa belum? Kalau belum, mandi dulu ya. Bau nanti kalau belajar, kalau belum mandi. Terus setelah mandi, makan makanan yang bergizi biar badan kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Baik, kalau sudah makan, sudah mandi, yuk siap-siap belajar dengan Pak Ustadz. Simak pelajaran Pak Ustadz ya hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam idina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz mau menyampaikan pelajaran akhlak. Tapi pelajarannya Ustadz mau cerita tentang kisah sahabat. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang akhlak yang baik dan buruk. Ada jujur, ada dusta, ada sopan, ada kasar, ada rajin, ada malas. Kita kemarin sudah belajar itu. Sekarang tinggal mendengarkan kisah sahabat Nabi yang luar biasa, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Siapa? Sahabat Umar bin Khattab ya. Jadi siapa sih Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq atau pemisah antara yang hak atau yang benar dan batil atau jahat. Beliau itu orang yang tegas loh. Beliau itu orang yang tegas sekali. Badannya besar, kemudian tinggi dan tegap, gagah pokoknya. Beliau juga orangnya tinggi. Kalau naik kuda, kakinya bisa menyentuh tanah. Kalian tahu toh kuda? Kuda itu hewan yang tinggi. Kalau Pak Ustadz naik kuda aja kakinya masih menggantung tinggi di atas tanah. Kalau Umar bin Khattab itu kakinya bisa menyentuh tanah. Bayangkan betapa tingginya kaki Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat yang mulia. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Wah, senang ya udah dijamin masuk surga. Kita itu belum apa-apa. Oleh karena itu, ceritanya pantas kita dengarkan supaya kita bisa menirunya ya anak-anak. Siap untuk mendengarkan kisahnya? Baik, Ustadz akan ceritakan kisahnya. Tereng teng 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 teng. Pada suatu malam yang dingin, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling kota memeriksa keadaan rakyatnya. Karena beliau adalah seorang yang sangat sayang dengan rakyatnya, sebagai pemimpin beliau harus memperhatikan rakyatnya yang banyak itu. Ketika berkeliling pada malam itu, beliau melihat dari jauh terlihat cahaya api disertai tangisan anak kecil. Mama, mama, mama. Begitulah yang Khalifah Umar bin Khattab dengar dari sebuah gubuk di ujung kota. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendekati gubuk itu. Ternyata beliau melihat seorang ibu sedang memasak, sedangkan 3 orang anaknya sedang tertidur pulas di sampingnya. Kemudian sang khalifah bertanya kepada ibu itu, "Wahai ibu,
kenapa anak-anakmu menangis? Tanya khalifah kepada ibu itu. Mereka menangis menahan lapar, wahai khalifah, hingga akhirnya mereka tertidur lemas, jawab sang ibu. Lalu kenapa engkau tidak memasakkan makanan buat mereka? Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau, aku adalah rakyat yang miskin. Aku hidup hanya dengan anak-anakku. Aku tadi hanya memasak air dan batu di dalamnya karena tidak punya makanan sedikit pun, wahai khalifah. Aku biarkan mereka mendengar suara air yang mendidih itu hingga mereka tertidur. Kata jawab itu kali ini. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar sangat kaget. Ia pun langsung berlari menuju gudang makanan milik negara. Khalifah Umar lalu kembali memikul makanan itu sendiri, membawa gandum, membawa daging, dan membawa uang untuk menuju rumah itu untuk diberikan kepada ibu itu tadi. Tutup periuk itu langsung dibuka. Makanannya yang tadi Khalifah Umar bawa langsung dimasak oleh khalifah itu sendiri. Kemudian diberikanlah makanan yang sudah masak itu kepada anak-anak yang tadi sudah tertidur, dibangunkan suruh makan, dan sisa makanan yang masih belum dimasak diberikan juga kepada ibu sebagai stok makanan. Anak-anak pun melihat itu sangat gembira. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih wahai khalifah, sudah memberi kita makanan yang banyak dan enak sekali. Kemudian keluarga itu juga mendoakan Khalifah Umar bin Khattab dengan doa-doa yang baik. Terima kasih wahai Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu dengan pahala yang besar. Begitu banyak doa-doa yang tulus diucapkan kepada Khalifah Umar. Namun Khalifah Umar hanya diam dan berterima kasih karena beliau sadar semua ini memang sudah tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Cerita pun selesai. Jadi anak-anak, besok kalau kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, peduli dengan masyarakatnya. Jangan menjadi pemimpin yang sombong. Kalau pemimpin yang sombong itu malah menambah dosa yang banyak. Mau kalian masuk neraka gara-gara dosa yang banyak? Tidak toh? Makanya kalau jadi pemimpin nanti, misal ada yang jadi presiden, ada yang jadi Pak Menteri, ada yang jadi gubernur. Nanti kalau kalian udah besar toh, Pak Ustadz udah tua. Kalian tidak perlu mengingat Pak Ustadz, tapi ingatlah pelajaran Pak Ustadz bahwasanya kalau jadi pemimpin itu adalah jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Fahim tum? Fahimna. Ustadz doakan semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang sukses fit dunya dan akhirat. Ya, sekian dulu pelajaran dari Pak Ustadz. Semoga bisa mengambil hikmahnya ya. Dan Pak Ustadz mohon pamit. Sebelum kita tutup, mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak. Semoga corona ini segera berakhir dan kita ketemu lagi. Ustadz udah kangen loh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.